Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Andi, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik dan tentunya dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Namun pada kesempatan obrolan kita hari ini Bu, biasanya kita kan ngobrol langsung di sekolah. Namun karena ada kesibukan masing-masing terkait pelaksanaan asesmen di SD kita malam ini melakukan praobservasi melalui ruang virtual Zoom, Bu. Jadi selanjutnya nanti saya akan melihat secara langsung atau melakukan supervisi secara langsung kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Tujuan supervisi itu sendiri sebenarnya untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan di kelas supaya nantinya pembelajaran yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan hasil yang terbaik bagi anak murid kita. Nah, oleh karena itu, tujuan dari kegiatan praobservasi kali ini adalah sebagai bentuk kesiapan kita supaya ketika dilakukan supervisi nantinya, Ibu lebih siap, lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini, Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah saya mengharapkan siswa mampu menganalisis terkait keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, Pak. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu terkait keragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Lalu, kalau boleh saya tahu, Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini apa, Ibu? Oh iya Pak, area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya, siswa mampu memahami keberagaman dan budaya yang ada di Indonesia. Kalau keterampilannya sendiri, mereka akan mampu menganalisis terkait keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Baik, berarti Ibu akan prioritaskan pengembangan nantinya pada keterampilan dan kemampuan anak. Lalu terkait rancangan pembelajaran Ibu, kalau boleh saya tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan terkait strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan tentunya metode pembelajarannya, Bu. Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kali ini, yaitu untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSE. Model pembelajarannya, saya menggunakan PBL. Untuk pembelajarannya, saya akan menggunakan diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Wah, baik sekali, Bu. Lengkap sekali. Tentunya strategi dan model-model pembelajaran yang Ibu pilih ini sangat bagus. Nah, terkait medianya sendiri, Bu, Ibu mau menggunakan media apa pada pembelajaran kali ini? Media pembelajarannya, saya akan menggunakan media audiovisual berupa video-video pembelajaran dan scrapbook atau cerita bergambar, Pak. Wah, menarik sekali ini, Bu, bagi anak. Selanjutnya nih, kapan rencana Ibu akan melaksanakan pembelajaran kali ini? Rencana saya akan melaksanakan pembelajaran ini yaitu besok hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pada jam pertama dan kedua, Pak. Baik,
kita sepakati bersama bahwa Ibu akan melakukan pembelajaran itu pada hari Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023 pada jam ke-1 dan ke-2. Mudah-mudahan lancar tanpa ada halangan apapun, sehingga saya dapat melihat secara langsung dan melakukan supervisi pada saat Ibu mengajar nantinya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dalam meluangkan waktunya sehingga kita dapat melakukan percakapan di dalam kegiatan praobservasi kali ini. Yang terakhir Ibu, apa yang Ibu dapat dari kegiatan praobservasi kali ini? Hal baru yang saya dapatkan pada kegiatan praobservasi kita kali ini adalah saya memiliki gambaran untuk menyiapkan hal-hal yang perlu saya siapkan dalam pembelajaran di kelas nantinya. Begitu, Pak. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa besok di kelas dalam melakukan pembelajaran. Dan tentunya saya dalam melakukan supervisi terkait pembelajaran yang Ibu lakukan. Selamat malam Ibu, sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andi, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ayo siapkan dulu. 4A. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita belajar ke pembelajaran yang inti, kita nyanyikan dulu lagu daerah. Ada yang tahu lagu Topecang dari mana? Dari Jawa Barat. Kita nyanyikan sama-sama, oke? Ya, 1, 2, 3. Sekarang kita nyanyikan dulu profil pelajar Pancasila. Udah tahu? Udah lagunya lagu nada becak ya. 1, 2, 3. Sekarang kita tepuk literasi dulu. Ya, tepuk literasi. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang tahu? Raihan sama Noah. Hah, siapa? Raihan. Raihan dan Raihan dan Nora. Raihan, Nora, Seni, Akmal. Minggu kemarin di Pancasila kalian belajar tentang hak dan kewajiban juga aturannya. Ya, tapi kalian belajar juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Masih ada yang ingat? Apa namanya? Ya, berbeda-beda tapi Tetap satu bangsa. tetap satu bangsa, tetap satu kesatuan. Hari ini ada yang tahu tidak kalian akan belajar apa? Keragaman suku dan budaya di Indonesia. Betul Putri. Nih di sini Ibu sudah tampilkan bahwa nanti kita akan belajar mengumpulkan informasi tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia melalui media pop-up Indonesia Kultur dengan lengkap. Kemudian kalian akan mengkomunikasikan keragaman suku dan budaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, kita selanjutnya akan menonton video
video. Siapa yang mau nonton video? Iya. Kita simak videonya tentang apa kira-kira. Nanti Ibu akan tanya tentang video tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Ya, dari video tadi, kira-kira informasi apa yang kalian dapat? Ada yang mau? Coba, apa? Tadi tentang apa? Tentang keragaman ada apa saja? Pak? Pakaian, terus? Pakaian, terus? Ada alat musik, makanan. Ternyata Indonesia juga punya 2 musim ya? Ada musim apa saja? Hujan. Indonesia itu letaknya dikelilingi oleh samudra ya tadi ya? Asia. Ya, ada Asia. Ada lautan. Ya, lautan yang sangat luas. Ini lautan terdiri dari berapa pulau? 34 pulau. Pintar ya. Nah, yang warna merah nanti berkeliling ke temannya membawa alat tulis ya. Oke. Kalau yang warna hijau itu jadi tim penjaga. Jadi nanti kalian menjelaskan apa-apa saja yang ada di daerah kalian. Nabila tuh bagian daerah apa Nabila? Bali tuh, Nabila Bali ya. Oke. Ibu akan mengajak kalian berjelajah di daerah-daerah Indonesia. Nah, ini sudah dikelompokkan. Kelompok 1 Jawa Barat. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 Rafli, Fauzi, dan Kiki. Kelompok 2 Sumatera Barat. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4 Sulawesi. Ya, kelompok 5. Oke, kelompok 6. Siap. Kelompok 6 ada Rashid, Baby ya. Nah, yang warna merah berarti ini di kelompok 1 Rafli ya. Rafli yang keluar ya sendiri, oke? Ya. Yang di kelompoknya Rafka itu hanya Rafka yang keluar ya, Dewa ya. Jadi nanti kalian menjelaskan apa-apa saja yang ada di daerah kalian. Nabila tuh bagian daerah apa Nabila? Bali tuh, Nabila Bali ya. Oke. Ibu mau satu orang satu kelompok maju. Maju satu orang satu kelompok. Maju. Yo, maju Fauzi.
Jadi tadi sudah belajar tentang keragamannya, sampai nanti minggu depan belajar tentang sikap kita. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar seharian sama ibu tentang keragaman? Lihat mana gambarnya? Satu orang ya. Satu orang ya. Tapi jadi kalau dari rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir, bagian mana yang paling seru? Semuanya. Apa Raffi? Terus Putri? Semuanya. Semuanya. Ibu titip setelah pulang dari sini, kalian belajar lagi. Karena belajar itu tidak harus di sekolah saja, tapi di rumah, dimanapun itu belajar. Ya, tidak dari buku. Iya, tidak dari buku saja. Dari internet juga kalian bisa belajar. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh Ilham. Oke, silakan Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Vita, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kembali kita melakukan percakapan pasca observasi kelas. Tujuan untuk melakukan refleksi dan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sejauh ini Ibu sudah lakukan. Pertama-tama, saya ucapkan selamat sudah melakukan praktik pembelajaran di kelas dengan baik dan maksimal. Dan tentunya kita berjumpa lagi pada ruang virtual ini sepulang sekolah untuk kegiatan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama nih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi, Bu? Tentunya berbeda sekali rasanya dengan ketika saya mengajar sendiri atau mandiri ketika kegiatan observasi kelas saya dilakukan pengawasan. Tentunya kalau diawasi itu sedikit banyaknya tentu ada rasa gugup, kurang percaya diri, was-was, mungkin agak ngeblank. Sedikit beda dengan kalau kita mandiri sendiri, begitu yang saya rasakan, Mbak. Oh, jadi gugup Ibu, deg-degan. Ya. Kemudian selanjutnya, Bu, berkenaan dengan area pengembangan yang Ibu lakukan, bisakah Ibu menceritakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kelas tadi, Bu? Ya, tentunya sebelum proses observasi itu berjalan, saya menyiapkan terlebih dahulu perangkat pembelajaran RPP, LKPD, media pembelajaran, sarana dan prasarana yang akan saya gunakan. Kemudian, dalam pengembangan kemarin itu kan ada pengetahuan dan ada keterampilan. Awalnya anak-anak itu diharapkan mampu memahami keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Setelah paham, mereka keterampilannya yaitu menganalisis dan membedakan setiap keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, Pak. Wah, bagus sekali ini tadi pelaksanaan yang Ibu lakukan. Tahap-tahapannya mulai dari RPP, LKPD, media pembelajaran, sarana prasarana yang mau digunakan. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, Bu.
Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi? Apakah sudah berhasil dilakukan saat pembelajaran di kelas atau belum, Bu? Ya, setelah dilakukan pembelajaran kemarin, saya rasa untuk materi keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, anak-anak itu sudah mampu dan memahami, menganalisis, serta membedakan terkait keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Artinya, pembelajaran kemarin cukup berhasil untuk diterapkan di kelas. Baik, Ibu. Hal itu juga sinkron dengan apa yang saya lihat dan saya observasi dan tentunya saya catat dalam lembar observasi kemarin bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu sudah cukup berhasil diterapkan di dalam kelas. Kemudian, menurut Ibu, apa kendala maupun kekurangan yang Ibu temui di kelas pada saat pembelajaran? Ya, namanya anak-anak, kita menghadapi berbagai karakter yang bermacam-macam. Di kelas saya kemarin itu kendalanya adalah masih ada beberapa anak yang masih belum maksimal dalam menganalisis perbedaan keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Mereka masih grogi, masih takut, malu bertanya, tapi ada beberapa anak juga yang memang sudah siap untuk tampil, sudah berani untuk presentasi hasil kerja kelompok mereka. Seperti itu, Pak. Betul, Ibu. Itu seperti catatan saya kemarin. Waktu kemarin saya melakukan observasi di kelas Ibu itu memang ada beberapa anak yang masih grogi, masih takut, masih malu-malu, intinya kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat maupun jawaban mereka. Padahal itu benar, tapi murid itu ini masih takut-takut, takut kalau salah. Mungkin seperti itu ya, Iya, Bu. iya betul itu. Nah, terus berkaitan dengan hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, ke depannya rencana seperti apa yang akan Ibu lakukan? Kalau berdasarkan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas waktu observasi, karena kekurangannya masih melihat anak yang belum merasa percaya diri dan belum sepenuhnya berani dalam bertanya, dalam mengungkapkan jawaban atau pendapatnya terkait materi yang saya sampaikan. Saya ke depannya akan lebih menggunakan cara yang bervariasi lagi dan tentunya memotivasi anak-anak lagi agar mereka lebih percaya diri, lebih berani bertanya, maupun menyampaikan pendapatnya. Intinya saya akan menekankan atau mengasah kemampuan verbal mereka lagi, Pak, dengan pembelajaran yang lebih bervariatif tentunya, supaya ini menyenangkan bagi anak. Begitu, Pak. Wah, baik. Luar biasa sekali nih rencana yang akan Ibu lakukan. Ngomong-ngomong nih, Bu, kapan Ibu mau melakukan rencana perubahan tersebut, Bu? Ya, kalau bisa secepatnya, Pak. Karena kalau dilihat ini kan sangat urgent sekali gitu ya. Kelangsungan pembelajaran di kelas agar menjadi lebih baik lagi. Saya pikir semakin cepat saya terapkan, semakin baik. Begitu, Pak. Bagus sekali, Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan tadi dapat diterapkan dengan baik. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan nanti juga betul-betul bisa berjalan dengan baik dan tentunya juga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.